Dia sebenarnya jawabannya gimana sholat? Sholat di jalan kan orang sholat dia di jalan. Lu nggak coba dia sholat di jalan orang. Pergi gelap. Padahal Rasul udah bilang, barang siapa yang melek mata pagi-pagi, barang siapa yang sudah melek mata langsung ingat dunia, mikirin dunia, maka Allah cabut keberkahannya. Kali, barang siapa yang melek mata bangun tidur langsung pikiran dunia, maka Allah cabut keberkahannya. Allah. Ngapain sih? Mau kemana ya Mang? Pagi itu udah 4 berangkat, iya lah. Terus pulang malam, 12 malam, tidur sebentar, bangun, jam 3 bangun lagi, berangkat lagi. Nyari duit, ya kan? Bekerja buat nyari duit. Begitu dapat duit, kasih ke dokter di dokter. Ya kan? Orang kerja buat ngilangin stres. Iya kan? Dapat duit healing buat ngilangin kerja sampai stres, dapat duit buat ngilangin stres, begitu aja. Ya kan? Kerja sampai stres, dapat duit buat ngilangin stres, duitnya habis, stres lagi. Begitu aja kerjanya. Amilatul nasibah, begitu lah pulang. Lupa semua. Maka suatu saat pada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, pada waktu itu suatu saat gereja, terus dipanggil, ya Rahim, begitu Rahim itu keluar, orang itu kalau lihat aja, nangis di rumah, nah, terus apa lagi? Ya Khalifah, ya Sayyidina Umar, kenapa? Kok melek? Kok nangis dari itu dari pendeta ini? Saya teringat ayat Allah. Ini kata-kata hadis itu jauh ini fasih amilatun nasib. Dia kerja di pagi dan malam, dia berbakti, dia menghabiskan sisa hidupnya. Tapi sayang, dia menghabiskan sisa hidupnya bukan untuk yang begitu saja. Sayyidina Umar masih nangis. Ada ahli agama melayani umat, gitu kan? Itu Sayyidina Umar nangis. Kenapa? Karena yang dilayani bukan umat penyembah Allah. Nah, ini ada orang bukan pelayan umat, jauh lebih besar. Kenapa itu? Allah sendiri, dia di dunia ini ada manusia amilatun nasibah. Boleh nggak kerja? Boleh, harus. Harus. Makanya gini Pak, kualitas yang terpenting dalam rumah tangga, ya kan? Kita boleh sibuk sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah sibuk. Memang itu kewajiban kita. Gitu. Nah, tapi ketika sudah di rumah, ingat anak itu perlu kualitas, perlu waktu yang berkualitas. Aja waktu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah payah, anak kita sudah besar, gitu kan? Kita dicuekin. Karena hukum tanggung jawab pasti berat. Ketika kita masih muda dan sedang menjelekin anak kita, nanti ketika kita tua kita akan dicuekin oleh anak. Maka seringkali pertentangan masalah rumah tangga itu bukan karena duit, Pak. Karena ada, mohon maaf ya, laki-laki yang penting mau bini gua kasih duit, udah diam aja loh, gitu kan? Nggak butuh itu, bukannya nggak butuh, nggak cukup. Nggak cukup kita hanya kasih fasilitas kepada anak istri, nggak cukup. Gaji kasih semua, apapun minta kasih, minta mobil, minta kasih. Tapi makanya banyak orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya, dia lupa anak istrinya. Akhirnya apa? Istrinya punya masalah, anaknya narkoba dan sebagainya, salah pilih, salah pilih teman. Padahal mereka anak istri itu adalah apa? Itu tanggung jawab kita. Ku angkusakum ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Loh, bagaimana kita bisa tahu anak kita buka situs-situs yang kita nggak paham? Kalau kitanya nggak pernah bicara sama anak, betul nggak? Bagaimana kita bisa membatasi pergaulan anak, bisa mengarahkan anak? Tapi kalau anak kita perempuan yang sedang ABG, kalau banyak kambing-kambing juga yang pengen diruduk, kita nggak tahu. Atau anak kita kambing yang diruduk, ada orang yang ujungnya harus tanggung jawab, siapa yang tahu?
komunikasi sama, istri pun sama. Maka di sini perlu keseimbangan. Jangan sampai kata Allah amilatun nasibah. Jangan kamu susah payah mengejar dunia yang Allah sudah jamin. Allah sudah jamin rezekimu, itu Allah sudah kasih. Allah sudah jamin rezekimu, cuma kalau belum jamin surgamu. Jadi tugas kita itu rezeki mah dijemput, jangan dicari. Surga harus. Jangan sampai kena ini. Banyak masalah sekarang, bukan karena tapi masalah apa? Komunikasi ini. Kenapa sering terjadi percekcokan rumah tangga? Suami dengan istri, orang tua dengan anak, bukan karena kekurangan kata, tapi karena komunikasi yang tidak bagus. Coba istri tanya, bocah minta apa yang kita kasih, kita kasih. Mungkin dia senang, tapi ingat, anak itu Pak, dia akan mencontoh bapaknya ketika dia nanti menjadi suami. Betul. Bagi anak laki ya, dia akan mencontoh bagaimana dulu bapaknya sama ibunya bersikap ketika berumah tangga. Maka pentingnya di sini Pak Abawahu Yuhmidani Yunusmani di sini. Boleh bekerja harus, tapi ingat, sisihkan waktu ketika Sabtu, Minggu, ketika weekend ajak mereka. Ini penting. Karena yang Allah minta pertanggungjawaban kita itu nanti jalan bukan harta kita, bukan jabatan kita. Saya bilang berkali-kali, kalaupun bapak bayar kepada perusahaan, mati-mati belain perusahaan, bapak mati yang nungguin banyak, yang ngantri banyak. Paling mah karyawan kita sebagai karyawan kantor sedih 2-3 hari. Besokannya udah dia gantiin. Yang paling sedih siapa? Anak istri kita. Karena dia akan kehilangan kita untuk selama-lamanya. Sekarang itu masalahnya. Kenapa dulu kita orang tua kita anaknya baik tetap aku semua? Kenapa? Komunikasi orang tua kita sama kita dulu pulang ngaji kan gitu kan? Pulang sekolah kumpul. Dan dulu kan kita kan baik. Kita ngaji, sekolah, diurung-urung, ngadu orang tua tadi. Ngadu orang tua itu kan dia ditambahin. Kenapa orang tua dulu punya tanggung jawab? Perbaiki komunikasi. Ini yang boleh saja kita pergi keluar kota, kita kerja sama sudah di kota, tapi komunikasi dengan anak istri jangan sampai putus. Itu yang terpenting. Kemudian taslanaran hamia, saking sibuknya dia bekerja cari dunia tidak ibadah kepada Allah. Tasla, apa tasla itu? Nyemplung, menyeburkan diri ke dalam neraka. Taslanaran hamia, memasuki api. Lihat katanya. Di situ mudah kata tasla, jadi dia sendiri yang masuk, bukan dia dimasukkan ke neraka, bukan. Tapi dia yang masuk sendiri ke neraka. Sukarela ikhlas dia masuk neraka. Jadi orang yang selalu bekerja mikirin dunia, tidak lupa sampai lupa kepada Allah, pada dasarnya dia sedang mengikhlaskan dirinya nyemplung ke neraka. Kan dulu saya bilang lebih baik masuk surga dipaksa daripada masuk neraka. Sukarela, batasi ini, nggak bakal selesai, nggak bakal ada musuh. Batasi ini, biar kita bisa menikmati nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya hidup ini. Ya, kadang-kadang ya kita sendiri yang kesibukan ya, cari kesibukan. Padahal Allah sudah kasih waktu buat apa? Buat baik ibadah. Jadi kita nggak usah takut. Tugas kita hanya apa tawakal? Tawakal itu ikhtiar, tapi harus disadarkan kepada qadar Allah. Kerja mau kerja aja,